Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esgoro kembali hadir di hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esgoro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esgoro. Di konten Ramal Esgoro kali ini saya akan kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang Cut Shiva ya. Kira-kira kita bahas tentang Cut Shiva, tapi sabar terlebih dahulu karena saya juga mengingatkan buat teman-teman semua yang mungkin baru saja bergabung dan baru tak ada channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esgoro channel. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak orang, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan saja pembahasan kita hari ini tentang Cut Shiva. Jadi ada yang meminta saya supaya membacakan kira-kira bagaimana karir dari Cut Shiva ya, karena di beberapa waktu yang lalu ya kita sudah sempat membahas tentang beberapa public figure ya, artis ataupun juga bintang sinetron, bintang film, itu sudah sempat saya bacakan. Itu banyak yang meminta supaya tolong dibacakan karirnya di tahun 2023 itu seperti apa ya, karena ini masih awal-awal tahun. Jadi pada penasaran nih kira-kira artis idolanya akan seperti apa karirnya di tahun 2023. Dan ini kita akan mulai kembali untuk membahas salah satu artis atau public figure Indonesia yang cukup fenomenal ya di tahun 2022 yang lalu, dan 2023 ini kayaknya akan ada sesuatu yang baru juga, atau mungkin akan naik ataupun akan turun. Kita akan coba untuk memprediksikannya, dan kita akan acak terlebih dahulu kartu tarot ini ya. Sembari mengacak, jangan lupa saya ingatkan buat teman-teman semua yang mungkin ingin request artis atau public figure idola kalian yang diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia. Apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja DM Instagram saya di @aditex_esgoro. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, kita akan mulai untuk mengambil kartu yang pertama. Ini dia kartu yang pertama. Di sini muncul kartu Knight of Cups ya. Terlihat ada seorang ksatria menunggangi seekor kuda sambil dia itu membawa sebuah cups ya. Dan untuk kartu yang pertama ini saya lihat karirnya ini awal-awal tahun ini lebih kepada stabil ya, termasuk stabil ya, awal-awal ini stabil. Dan mungkin ini juga imbas dari kesuksesannya di tahun 2022 kemarin ya, karena di 2022 kemarin kan sempat cukup booming karena sinetron yang dia bintangi ya bersama Haris Friza itu Tajwid Cinta ya. Dan kalau tidak salah ya kemarin juga sempat mendapatkan award, dan itu pastinya akan menjadi sebuah hal yang sangat positif ya ke depannya, karena gimana pun juga itu adalah sebuah bonus tersendiri lah ya. Selain dia itu menjadi sosok yang dikagumi oleh para fansnya ataupun juga para netizen, itu juga sebuah pertanda bahwa dia itu adalah salah satu artis ataupun public figure Indonesia yang cukup diperhitungkan kapasitasnya. Dan di sinetron Tajwid Cinta ini juga terlihat bagaimana perannya itu sangat vital. Kemudian chemistry-nya dengan Haris Friza itu juga sangat luar biasa ya kalau menurut saya, karena mereka itu kembali dijodoh-jodohkan supaya bisa jadian di dunia nyata juga. Tapi kita nggak akan bahas yang itu dulu. Kalau misalkan besok ada yang minta supaya bahas ya bolehlah, tapi untuk karirnya ya ini sangat kolektif untuk Cut Shiva. Jadi dukungan orang-orang di sekitarnya, kemudian juga para fans, para netizen, itu membuat karirnya di awal ini terasa cukup stabil. Kira-kira kita akan cari tahu juga ya, apakah akan ada peningkatan di kartu yang kedua ini, kira-kira seperti apa. Nah ini Justice ya, kartu yang kedua ini adalah kartu Justice. Dan untuk kartu ini juga salah satu dari kartu mayor ataupun juga salah satu dari kartu utama. Ini lebih menunjuk kepada mungkin saat ini proyek yang sedang dia bintangi ya. Kalau proyek yang dia bintangi saat ini cukup sukses, kemudian juga tidak cepat bungkus gitu ya, dan
episodenya cukup panjang, mungkin ini juga nantinya akan berimbas juga untuk karirnya Cut Syifa. Jadi ini kepada balance gitu ya, keseimbangan, dimana karirnya bagus, kemudian juga namanya itu juga akan semakin naik ya. Jadi kalau misalkan memang teman-teman itu melihat sosok Cut Syifa itu sukses ya, memerankan karakter di sinetron Tajwid Cinta, ini kemungkinan kedepannya nanti karirnya ini akan semakin menanjak lagi, karena suatu karakter gitu ya, suatu karakter yang bisa memerankan dan dia itu bisa memerankan karakter tersebut ya, itu akan menjadi sangat kuat gitu ya, sosok yang sangat kuat. Kita bisa telisik ke belakang, siapapun yang memerankan peran utama dan perannya itu sukses, pasti namanya itu juga nanti akan naik dan memiliki jeda waktu yang cukup lama gitu ya. Penonton akan tetap teringat, tetap terngiang sosoknya ini, karakternya ini seperti apa, itu pasti akan teringat, dan mungkin itu nanti juga akan jadi batu loncatan untuk seorang Cut Syifa. Kalau misalkan tahun 2023 ini sinetronnya bungkus, sinetronnya selesai, itu juga pastinya akan menjadi bekal untuk Cut Syifa juga, bahwa oh ternyata dia dulu pernah menjadi pemeran utama. Jadi cukup dipertimbangkan. Setelah selesai mungkin ada tawaran lain, kemudian juga mungkin ada job-job lain gitu ya yang bisa dia ambil, dan itu pastinya akan berimbas sangat luar biasa untuk karir dari Cut Syifa. Guys, tunggu dulu, sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Aditya Guru channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri, dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi, silahkan di subscribe, dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini dia. Oke, di sini muncul kartu yang berlambang koin emas ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 koin emas dan ada 3 orang di sini. Dan untuk kartu yang ketiga ini saya lihat ya, kalau di pertengahan tahun ini kayaknya masih ada di posisi atas ya Cut Syifa ini. Tapi di akhir tahun 2023 kayaknya pelan-pelan itu kayak ada penurunan juga ya. Pelan-pelan ada penurunan. Tapi yang saya lihat di sini juga nanti penurunannya itu tidak drastis gitu ya. Menurun tapi pelan-pelan dan kemudian stabil lagi. Jadi mungkin ini lebih kepada imbas gitu ya. Imbas kalau misalkan di tahun 2023 ini sinetronnya bungkus, sinetronnya selesai, kemungkinan itu juga nanti namanya itu memang masih akan ada di atas, tapi mungkin sempat hilang dalam peredaran, mungkin sempat turun sedikit, tapi bukan berarti hilang total, itu enggak, tapi dia itu memang masanya untuk break terlebih dahulu, bukan berarti menghilang kemudian juga enggak kembali lagi ya, tidak seperti itu lebih kepada masanya saja sih. Dan saya lihat di sini ada potensi yang cukup besar untuk Cut Syifa itu bisa naik lagi, dan mungkin tahun 2023 ini saya anggap ya untuk Cut Syifa ya, dari ketiga kartu ini saya mengambil kesimpulan bahwa untuk karir Cut Syifa cukup cemerlang di tahun 2023, meskipun masih ada tanda tanya apakah akan bisa mengulang kesuksesan dalam tanda kutip ya, mendapatkan award di tahun seperti di tahun 2022 kemarin. Menurut saya itu masih bisa banget, bahkan kesempatannya cukup besar, karena yaitu ya, kalau misalkan sinetronnya ini akan bertahan cukup lama di tahun 2023, itu pasti akan menjadi batu loncatan tersendiri untuk seorang Cut Syifa. Apalagi chemistry-nya dengan Haris Friza itu semakin kesini itu semakin baik, kemudian juga bikin baper para fans, dan banyak fans juga mendoakan supaya mereka berdua bisa jadian, terlepas desas-desus katanya Haris Friza memang sudah punya pasangan, kemudian juga Cut Syifa katanya dekat sama siapa, itu juga ada. Tapi terlepas dari semua itu ya, yang saya lihat karirnya itu termasuk sangat bagus. Ada peningkatan di awal 2023 ini, pertengahan 2023 juga ada peningkatan, tapi di akhir itu ya kayaknya ada penurunan sedikit, tapi tidak semerta-merta membuat namanya itu hilang begitu saja, itu enggak, tapi memang ada penurunan sedikit saja ya. Dan mungkin itu hanya sebatas kayak liburan dulu gitu ya,
selesai, kemudian juga liburan dulu ya. Kalau misalkan sinetronnya selesai, liburan, kemudian juga apa namanya, ya istirahat dulu lah ya. Setelah itu baru bisa naik lagi. Mungkin itu ya yang saya baca dari ketiga kartu tadi. Tapi terlepas dari semua itu ya, ingat ya, ini hanya sebatas prediksi. Karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dalam doa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Dan akhir kata, saya Adit Asgoro mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.